Coba lihat Bram, dia punya hobi khusus, yaitu memukuli gadis. Dia mengambil tongkat, lalu memukul punggung Annie. Annie berteriak kesakitan. Kemudian, begitu Bram memukulnya, Jess berteriak kesakitan. Pasti sangat menyakitkan. Bram kemudian berdiri di belakang gadis ketiga, dan mengayunkan tongkatnya dengan sekuat tenaga. Tapi gadis itu tak memberikan respons. Bram bingung, dia berjalan ke hadapan gadis itu, dan memukulnya lagi dengan keras. Tapi gadis itu tetap diam. Bahkan meski tongkatnya patah, Bram menyuruh Annie dan Jess pergi. Karena dia ingin menyelesaikan gadis di hadapannya. Gadis itu mengangkat kepala dan menyapu rambut panjangnya. Dan hal itu membuat Bram semakin bersemangat. Dia meninju perut gadis itu. Tapi kemudian, dia merasa ada yang aneh. Gadis itu mendongak. Tak disangka, wajahnya berubah. Dia adalah Arya Stark. Dia menggunakan pisau untuk menusuk mata Bram, lalu menutup mulutnya dengan kain. Setelah itu, dia menusuk dada Bram berkali-kali. Tiba-tiba, Arya teringat ketika guru pedangnya dibunuh oleh Bram karena mencoba melindunginya. Akhirnya, dia berhasil membalas dendam gurunya. Dia mengungkapkan identitasnya. Lalu, dia memotong leher Bram. Ini adalah kali pertama Arya menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Dewa Wajah. Dia menyamar untuk membunuh musuhnya. Tak disangka, Dewa Wajah marah. Dia marah karena Arya tak seharusnya membunuh seseorang. Agar dewa lain tak marah, Arya harus mati. Dewa Wajah mengeluarkan racun. Tak disangka, dia malah meminumnya untuk menggantikan Arya. Ketika melihat mayat Dewa Wajah, Arya merasa sangat bersalah. Dia mendengar suara Dewa Wajah dari belakang. Ternyata Dewa Wajah menyamar menjadi Ellie. Arya memandang mayat itu, lalu mengangkat wajahnya, lagi dan lagi, seolah tak ada habisnya. Tapi tiba-tiba, Arya melihat wajahnya. Mata Arya yang panik, tiba-tiba menjadi buram, dan akhirnya buta. Itu adalah hukuman atas pembunuhan orang yang tak berdosa. Kemudian, Arya diusir dari kuil, dan menjadi pengemis di jalan. Tiba-tiba, Ellie datang. Dia memberi Arya sebuah tongkat, dan mulai memukulinya. Dia sangat membenci Arya, jadi dia masuk ke kuil, dan menjadi murid di sana. Dia melewati berbagai cobaan, dan bahkan hampir mati untuk mendapatkan kesempatan ini. Akhirnya dia dapat melihat Arya yang lemah. Sampai jumpa besok. Ellie akan datang untuk mengejar Arya. Ini, Arya tak hanya buta, tapi juga terus disiksa. Setelah Ellie pergi, Arya mengayunkan tongkatnya dengan kesal. Tiba-tiba Dewa Wajah muncul, dan menahan tongkat Arya. Dia telah memutuskan untuk memberi Arya kesempatan kedua. Sebutkan namamu, dan aku akan mengembalikan penglihatanmu. Aku tak punya nama. Begitu mendengar jawaban Arya, Dewa Wajah puas. Karena siapapun yang menghadapi Dewa Wajah, harus melupakan nama, dan identitas. Arya kembali ke kuil, dan setiap hari ditantang oleh Ellie. Lambat laun, Arya mulai memahami kebiasaan Ellie, dan menerima tantangannya. Tiba-tiba, Dewa Wajah muncul, dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia mengambil semangkuk air murni, dan menyuruh Arya untuk meminumnya. Tiba-tiba, penglihatan Arya kembali. Kau siapa? Bukan siapa-siapa. Dewa Wajah kemudian mengajak Arya ke pusat kuil, dan berkata bahwa semua wajah yang ada di dinding itu juga bukan siapa-siapa. Sebelum mati, mereka semua tunduk padanya. Dan kali ini, dia memberi Arya kesempatan kedua. Dia memberi Arya tugas lagi. Di tugas pertama, Arya tak membunuh target yang dipilih olehnya, melainkan membunuh orang yang tak berdosa. Jadi kali ini dia memperingatkan Arya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia meminta Arya untuk meracuni seorang artis bernama Yara. Apapun hasilnya, dia tetap akan mengambil jiwa Yara. Setibanya di lokasi, Arya memasukkan racun ke botol Yara. Begitu melihat Yara hendak meminumnya, Arya tiba-tiba berubah pikiran. Dia tak bisa membunuh orang tak berdosa. Setelah menjatuhkan gelas Yara, dia buru-buru pergi. Tak disangka, kejadian itu dilihat oleh Ellie, dan dia langsung mengadu kepada Dewa Wajah. Dewa Wajah terlihat kecewa. Satu-satunya pilihan adalah membunuh Arya. Untuk menunjukkan dirinya kepada Dewa Wajah, Ellie menerima tugas itu, karena sudah tak sabar untuk membunuh Arya. Dia pergi dengan bersemangat. Arya yang tak tahu apa-apa, hendak melarikan diri dari kota, karena dia tak menyelesaikan tugasnya. Ketika dia hendak pergi, seorang wanita tua mendekatinya, dan menikam perutnya. Kemudian, wanita tua itu melepas wajahnya. Ternyata dia adalah Ellie. Arya menahan rasa takutnya, dan melompat ke sungai. Begitu melihat ke bawah, Ellie hanya melihat air berdarah yang tenang. Dia menyimpulkan bahwa Arya yang terluka parah pasti tak akan bertahan lama. Setelah Ellie pergi, Arya keluar dari air. Darah terus mengalir dari perutnya. Karena kedinginan dan kesakitan, dia berpikir bahwa sebentar lagi dia akan mati. Karena telah mengkhianati Dewa Wajah, dia harus menanggung konsekuensinya.